Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Selamat pagi, di sini saya akan menjawab dari kelima soal UAS mata kuliah inovasi pembelajaran PPKN. Soal yang pertama, berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut J.J. Kogan dan David Kerr? Jelaskan kesamaan dan perbedaan utama antara kedua definisi tersebut. Yang pertama, menurut J.J. Kogan, pengetahuan tentang pemerintahan, memahami struktur dan fungsi sistem pemerintahan, nilai-nilai kewarganegaraan, mempelajari nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, keterampilan kewarganegaraan, kemampuan berpartisipasi secara aktif dan dalam masyarakat. Kemudian, menurut David Kerr, pemahaman tentang konsep kewarganegaraan, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, keterampilan sosial, keterampilan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam komunitas, keterlibatan aktif, keterlibatan dalam aktivitas politik dan sosial. Kemudian kesamaannya, keduanya menekankan pentingnya pengetahuan tentang pemerintahan dan keterampilan kewarganegaraan, memiliki fokus pada pengembangan keterampilan dalam masyarakat. Kemudian perbedaannya, J.J. Kogan lebih menekankan pada aspek pengetahuan dan nilai-nilai, sementara David Kerr lebih menekankan pada keterampilan sosial dalam keterlibatan aktif. Soal yang kedua, bagaimana inovasi dalam pembelajaran PPKN dapat diterapkan dalam praktik di kelas? Inovasi dalam pembelajaran PKN di kelas. Inovasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat diterapkan melalui yang pertama, metode pembelajaran aktif, menggunakan simulasi, diskusi, dan debat untuk membuat materi lebih relevan dan menarik. Penggunaan teknologi, memanfaatkan aplikasi dalam platform digital untuk mengakses sumber daya dan alat-alat interaktif. Kemudian yang ketiga, proyek kolaboratif, mengadakan proyek kelompok yang membahas isu-isu kewarganegaraan dan mendorong siswa berpartisipasi aktif. Kemudian yang terakhir, pengalaman lapangan, mengunjungi lembaga pemerintahan atau organisasi sosial untuk pengalaman langsung. Berikut soal yang ketiga, bandingkan definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Rogers Edward. Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Definisi inovasi menurut Joseph dan Rogers. Menurut Joseph, inovasi sebagai proses ekonomi menekankan inovasi sebagai proses yang melibatkan pengembangan teknologi baru, produk, atau metode produksi yang membangun pasar dan industri. Kemudian di Rogers, inovasi sebagai adopsi sosial berfokus pada bagaimana ide-ide baru diterima dan diadopsi oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Kemudian penerapan dalam konteks pembelajaran PPKN, menurut Schumpeter, inovasi dalam pembelajaran PKN dapat melibatkan pengembangan metode atau teknologi baru untuk mengajarkan konsep kewarganegaraan seperti penggunaan simulasi politik. Kemudian menurut Rogers, inovasi dapat dilihat dari bagaimana metode baru diterima oleh guru dan siswa, misalnya penerapan proyek berbasis komunitas dan bagaimana hal tersebut diadopsi dalam kurikulum. Kemudian soal yang keempat itu jelaskan bagaimana proses pembelajaran berbasis proyek pendidikan kewarganegaraan dan memberikan contoh proyek yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam PKN, manfaatnya yaitu praktik keterampilan kewarganegaraan,
Siswa dapat mengaplikasikan konsep kewarganegaraan dalam situasi nyata, meningkatkan pemahaman demokrasi. Siswa dapat memahami dan berlatih proses demokrasi melalui keterlibatan langsung. Contoh proyek kampanye kesadaran sosial, siswa merancang dan melaksanakan kampanye untuk masalah sosial tertentu seperti hak asasi manusia atau lingkungan. Kemudian simulasi pemilihan umum, mengadakan pemilihan di kelas untuk memahami proses demokrasi dan peran pemilih. Kemudian yang kelima, apa saja tantangan dari metode pembelajaran PKN yang inovatif? Tantangan dari metode pembelajaran PKN yang inovatif, tantangannya yaitu resistensi terhadap perubahan. Beberapa pendidik mungkin enggan mengadopsi metode baru karena kenyamanan dengan metode tradisional. Kemudian keterbatasan sumber daya, metode inovatif seringkali memerlukan teknologi atau sumber daya tambahan yang mungkin tidak tersedia. Kemudian penilaian, mengukur keberhasilan metode baru bisa menjadi sulit jika tidak ada alat penilaian yang sesuai. Kemudian yang terakhir, persiapan guru. Diperlukan pelatihan yang memandai agar guru bisa efektif dalam menggunakan metode inovatif. Mengatasi tantangan ini memerlukan dukungan dari lembaga pendidikan, pelatihan untuk guru, dan evaluasi yang terus-menerus untuk memastikan metode inovatif berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih.